Dan hari udah hampir maghrib. Santi belum juga datang. Tiba-tiba gue kebelet pipis dan masuk lorong kelas. Kamar mandinya berada di tengah lorong. Saat melintasi kelas di dekat kamar mandi, gue melihat seseorang sedang berdiri di dekat jendela. Gue sempat berhenti sebab gue tertarik sama cara berpakaiannya. Apa sekarang model pakaian kembali ke vintage? Dia memakai rok selutut yang mengembang serta kemeja yang dikancingkan sampai ke leher. Rambutnya panjang sedikit ikal dan wajahnya tampak bersih mulus. Mungkin dia mahasiswa baru kali ya, karena gue belum pernah melihatnya. Gue segera ke kamar mandi dan mengosongkan kantung kemih. Rasanya lega. Gue mengecek ponsel dan mendapat kabar dari Santi kalau 10 menit lagi dia datang. Gue segera keluar dari kamar mandi. Saat melintasi kelas, gadis itu masih ada. Kali ini dia melambai ke arah gue. "Kamu manggil aku?" tanya gue. Dia hanya tersenyum. Wajahnya emang cantik banget. "Ade baru skripsi ya?" tanyanya. Sebenarnya dia tampak lebih muda dan aku heran karena dia memanggil gue adek. Gue mengangguk keheranan. Bagaimana dia tahu gue sedang skripsi? Kalau nggak kuat lepasin aja, Dek. Gue semakin terbengong-bengong. Kepala gue kayak jadi ringan gitu. Mata gue jadi sedikit kabur. Gue mengerjap-ngerjapkan mata. "Sini, Dek, ikut aku." Ternyata dia udah berada di luar kelas. Seperti kerbau yang dicucuk hidungnya, gue ikutin dia yang ternyata membawa gue ke kamar mandi. Dia terus tersenyum dan gue merasa wajahnya makin glowing, kayak ada pendar putih. "Lihat di sana," tunjuknya ke atas. Lalu dia berbisik tepat di telinga gue. "Lepasin aja kalau berat." Saat gue mengangguk, seketika segalanya jadi gelap. Gue kayak masuk di tempat yang gak ada cahayanya. Sampai gue dengar suara orang memanggil nama gue. "Din, sadar Dinda, ayo bangun." Gue membuka mata dan melihat wajah Santi yang sangat khawatir. Dia hampir menangis. "Din, gue tahu hidup lo berat, tapi bukan berarti lo bisa ngelakuin ini." "Gue kenapa?" Santi menunjuk ke atas. Sebuah tali menggantung dan terayun-ayun. Gue terperanjat. "Hah? Gadis itu tadi kemana?" kataku nyaris histeris. Santi segera membimbingku untuk bangkit. "Gadis mana?" "Tadi ada gadis di sini sama gue. Rambutnya panjang, pakai rok." Santi menyuruh gue diam. Suasana jadi semakin mencekam. "Pokoknya kita keluar dulu sekarang, cepet-cepet." Santi memapahku dan kami bergegas keluar dari gedung. Perjalanan turun terasa lama dan Santi hanya terdiam. Wajahnya sangat tegang. Barulah saat kami di lantai bawah, Santi bernapas lega. "Ada apa sih, San?" "Din, kayaknya lu barusan ketemu Mbak Yayu." "Hah? Maksudmu Mbak Yayu yang itu?" Santi mengangguk. Seketika badanku kaku. Rumor mengenai Mbak Yayu sudah sering gue dengar. Namun gue tidak percaya bakal mengalaminya sendiri. Konon katanya Mbak Yayu ini mahasiswa yang stres karena masalah skripsi lalu bunuh diri di kampus. Itulah mengapa gaya berpakaiannya sangat kuno, sebab dia memang bukan berasal dari dunia dan zaman ini. Kami segera berlari ke parkiran. Di sana kami menceritakan semuanya pada satpam. Dengan inisiatifnya, satpam itu mengecek kamar mandi lantai 3. Saat dia turun, dia bilang tali gantungan itu sudah tidak ada. Satpam itu menyuruh kami pulang dan menasihati kami agar tidak ke lantai 3 saat maghrib sendirian. Santi mengajakku mampir ke sebuah kafe. Dia memesan teh hangat untuk meredakan gemetar di seluruh tubuh kami. Santi masih memandangku ragu dan khawatir. Gue mengangguk, memahaminya lalu berkata, "San, meski hidup gue berat, gue gak akan pernah ngelakuin hal gila itu. Percayalah sama gue." Santi tersenyum lalu menepuk bahu gue. "Gue akan bantu lo sebisa mungkin, Din. Jangan khawatir dan jangan menjauh lagi. Janji?" Gue tersenyum dan mengangguk. Santi ikut tersenyum lega. Setelah itu Santi izin pamit duluan karena dia bilang dia udah dijemput cowoknya.
Gak lama berselang, HP gue bunyi. Ada WA masuk yang ternyata dari Santi. Dia bilang, "Sorry ya, tadi gue gak bisa datang karena ada urusan mendadak." Gue berharap kalian gak ngalamin kejadian kayak gue. Saran gue, kapanpun dan dimanapun kalian berada, jangan pernah sendirian di tempat sepi, apalagi sampai larut malam. Kalau kalian punya cerita menarik dan ingin dibuatin animasi keren kayak gini, jangan lupa kirim email ke bawah sini ya. Oh iya, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Gue punya cerita.